masih membahas sesuatu yang panas ya. Karena memang ini tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena banyak banget pasti tetangga, saudara, atau mungkin kamu termasuk dalam tenaga honorer yang akan kita bahas. Nah, kita tahu nih Pak, setiap tahun sekarang pemerintah tuh rajin membuka lowongan pekerjaan, membuka CPNS, perekrutan CPNS. Bahkan yang kemarin BUMN pun juga lagi membuka juga nih Pak. Nah, kenapa tidak tenaga honorer yang sudah ada ini yang dilirik untuk dijadikan PNS atau CPNS atau P3K yang mempunyai status yang jauh lebih pasti? Ya, itu yang sering saya sampaikan di Komisi 2. Nah, tapi mungkin pemerintah punya pemikiran lain. Bahwa yang honorer ini latar belakangnya tadilah ada yang KKN, saudaranya kepala dinas A, saudaranya kepala daerah, tidak profesional. Saya anggap saya bantah itu. Ya. Yang jadi honorer ini dari segi pendidikan juga sudah pas, mumpuni. Guru-guru honorer itu dari UPI juga banyak. Walaupun mungkin dari swasta banyak, kan nggak masalah. Ya, saya juga kerja sekolah di swasta, cuman S2 aja di Unpad begitu ya. Di masyarakat tuh nggak membedakan mana negeri, mana swasta, yang penting ada kemampuan kan. Nah, saya lihat honorer ini kemampuannya sudah bagus. Pengabdiannya bagus. Ada yang sampai 15 tahun dengan honor 500.000, bayangkan. Kurang apa lagi? Pengabdiannya. Dia ngajar di SMP atau di SMA, honornya antara 500 sampai 750.000 sebulan. Gila ini. Ya, mau gimana kualitas SDM kita? Bukan merendahkan si honorer, tapi kasihan dia. Ya. Sehingga akhirnya mungkin ada guru honorer setelah ngajar jadi tukang ojek. Kasihan. Nah, ini pemerintah menganggapan begitu. Jadi kalau hasil lulusan yang baru dites dengan murni, itu nggak ada KKN. Saya bilang tesnya aja, nggak usah KKN kan. Yang honorer juga bagus. Jadi nanti kan mampu, yang nggak mampu honorernya adu aja dengan honorer lagi. Ya, honorer dengan honorer, yang non honorer, yang misalnya anak-anak baru lulus, ya adu sama mereka. Kan ini berbeda. Pengetahuannya udah berbeda. Kalau orang lulus S1, mungkin dulu dia cum laude S1. Begitu jadi honorer 15 tahun lupa dia terhadap ilmunya itu. Tapi pengabdian dia ke masyarakat sudah luar biasa. Itu yang harus dipikirkan. Itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah ya Pak ya? Harus, kalau menurut saya harus. Bayangkan banyak guru bantu di daerah, guru daerah terpencil istilahnya ya. Guru bantu yang ditempatkan di daerah terpencil. Nggak mau tuh anak-anak kota. Tapi anak-anak daerah mau. Dia juga S1 loh. Memenuhi. Nggak boleh dong. Guru asal guru aja gitu dari SMP, SMA ngajar daerah terpencil. Enggak, ada persyaratannya. Ya. Tapi dia udah di daerah terpencil. Honornya cuma 1 juta. Dibayarnya 3 bulan sekali. Kan gila ini. Anak bangsa mau dikemanain? Gimana bisa memberikan kualitas yang jauh lebih baik kalau perhatiannya, kesejahteraan belum dipertimbangkan. Yang terakhir nih, kita di pusat nih, ini sering saya koreksi nih, sering saya komentari ya. Pusat bertahun-tahun ini memprioritaskan guru dan nakes. Oke, saya setuju. Karena guru dan nakes kurang. Tapi di organisasi tadi yang dikembangin terus oleh pusat, kurang juga PNS-nya. Prakteknya apa? Nggak ada perlindungan. Tiba-tiba kepala daerah udah guru, bidan, perawat, dokter dijadikan struktural. Ada dokter jadi kepala bagian keuangan. Bingung kan? Ada bidan jadi lurah. Ada guru langsung jadi apa gitu. Bisa, ya belajar bisa. Bangsa Indonesia itu hebat. Iya. Ya, pendidikannya dari UPI, tiba-tiba jadi kepala dinas olahraga misalnya, dia bisa juga. Ini berarti semua dididik untuk jadi palu gada. Tapi kan ini ada ya semua. Tapi kan nggak konsisten. Kita nggak bisa nyalahin juga kepala daerah. Oh, itu barangkali Pak tim suksesnya. Ya mungkin juga. Tapi yang jelas PNS-nya kurang. Guru ini kan pangkatnya tinggi-tinggi. Ya udah, daripada ngadangi dari STPDN baru masuk golongannya 3A. Padahal untuk jadi camat diperlukan 4A. Yang ada guru, ya udah guru jadiin camat gitu.
Jadi agak tumpang tindih, tumpang tindih, ada tidak double, linier. iya. Harusnya pusat juga bikin aturan. Kalau guru nggak boleh pindah ke dinas lain. Guru fungsional guru aja. Atau nanti pindahnya di pendidikan. Kalau sudah jadi struktural di dinas pendidikan, baru pindah ke dinas yang lain. Nah, sekarang banyak ini. Guru langsung jadi kepala bagian. Begitu. Nah, Pak, ini nanti rencananya nih di masa kerja yang saat ini, di masa sidang ini, apakah nanti akan ada pembahasan ini? Terus terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN. Oh, Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN nih, Pak. Apakah nantinya honorer juga akan dimasukkan di dalam undang-undang itu? Nah, di undang-undang itu rencananya tidak dimasukkan. Tetap ASN itu 2 jenis. PNS dan P3K. Cuman persyaratan P3 ini seperti apa? Kalau kita lihat P3K itu intinya pemerintah boleh mengambil orang profesional, gitu loh. Ini yang nggak jelas. Pemerintah sekarang kan orang profesional diangkat oleh kepala daerah atau oleh pejabat kepegawaian menjadi pejabat di daerah. Boleh. Itu P3K artinya profesional. Kalau sekarang saya tanya, guru jadi P3K. Loh, ini kan semuanya memang profesional, dia fungsional. Ya. Kalau misalnya kita nih di SMA ini nggak bagus nih. Ya, atau personelnya kurang. Carilah kepala sekolah di Malaysia atau mungkin dari Eropa, panggil ke sinilah. Jadi P3K di sini 5 tahun. Begitu. Sekarang semua guru jadi P3K, aneh saja. Harusnya yang profesional, yang lebih dari profesional, memang bisa membantu lembaga itu. Yang profesional itu begitu kok kalau yang saya baca di undang-undangnya. Berarti alangkah lebih baiknya si guru-guru ini diangkatnya menjadi PNS gitu, Pak. PNS aja, jadi lebih aman. Oh, gitu. Ya memang buat apa? Ya. Sekarang misalnya guru nih udah 15 tahun. S1. Ya. Diangkat jadi P3K, gajinya lebih kecil dari PNS. Kan itu enggak fair. Enggak adil, enggak fair. Dia ngajarnya sama dengan PNS, tapi perlakuannya berbeda. Apa bedanya? Kita tunggu suara dari Bapak nanti. Oh, kalau saya ngomongnya begini terus di Komisi 2 sama dengan di sini. Berarti kita doakan semoga Pak Muras bisa menyuarakan suara hati teman-teman yang lagi mendengarkan dan menyaksikan sudut dengar parlemen ini ya, Pak. Apalagi Pol PP itu nggak ada alasan. Di undang-undang hanya ngomong yang namanya Pol PP harus PNS. Nggak bisa P3, apalagi outsourcing, apalagi honorer. Faktualnya sekarang di Indonesia mungkin lebih dari 60% honorer untuk PNS. Padahal dia tiap hari melaksanakan penegakan hukum perda dan keputusan kepala daerah. Saya sampai bilang, gimana kalau polisi honorer? Nah, gimana ya? Ayo, polisi boleh honorer. PP kok boleh honorer, polisi nggak boleh honorer. Nah, tuh nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin lihat dari Pak Muras di Komisi 2. Apalagi membahas soal honorer ini. Semoga suara-suara dari masyarakat soal honorer ini bisa disuarakan di Komisi 2 dengan tepat ya, Pak. Dan pasti semoga saya suarakan terus. Pemerintah juga bisa memberikan kepastian dan komitmen yang kuat. Jangan perimpan intinya ya. Jangan di PHP nih, ya kan Pak ya. Terima kasih Pak Muras sudah meluangkan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan nih pada masyarakat. Bapak. Tapi insya Allah saya sebagai wakil rakyat saya berpikir nasional. Honorer ini kan bukan kasus lokal, tapi kasus nasional. Yang saya sampaikan tadi juga hampir rata di nasional karena saya berkunjung ke semua daerah, beberapa daerah gitu. Terima kasih. Kasus yang tingkatnya nasional dan belum terselesaikan hingga saat ini. Jadi PR dan di Komisi 2 untuk bisa segera dipastikan nasibnya seperti apa. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa.